Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Indah Stianing Dias, NPM 2203050078, PGSD kelas 5B. Di sini saya akan menjawab soal dari ATS Literasi Data, Teknologi dan Manusia yang diampu oleh Bapak Ari Suryawan, MPD. Baik, jadi apa sih literasi data itu? Literasi data adalah kemampuan untuk mengakses, membaca, memahami, dan menganalisis data dengan cara yang efektif. Dalam konteks pendidikan, literasi data sangat penting bagi guru dan siswa untuk membuat keputusan yang berdasarkan bukti. Dengan literasi data, individu dapat menginterpretasikan informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, dan laporan sehingga dapat memahami tren dan pola yang ada. Baik. Di sini kata mengakses yaitu kemampuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang diperlukan. Mungkin kita bisa mencari dari laporan penelitian atau bisa juga dari data hasil belajar siswa seperti itu. Setelah itu ada membaca dan memahami. Di sini setelah tadi kita bisa mengakses, langkah berikutnya yaitu membaca dan memahami informasi yang ada atau yang terkandung di dalamnya. Mungkin itu bisa termasuk istilah-istilah struktur data atau konteks di mana data tersebut dihasilkan. Jadi kita itu harus mampu memahami apa yang dimaksud dengan rata-rata, kemudian median atau mean dan yang lainnya. Dan yang ketiga ada menganalisis data. Pada bagian ini mungkin kita bisa menginterpretasikan data itu untuk menambah wawasan. Jadi bagaimana kita bisa menganalisis atau mengolah suatu data seperti hasil ujian, survei terhadap siswa, kemudian ada juga data kehadiran. Jadi kita bisa mencari kesimpulan dari data tersebut, data yang sudah kita hasilkan tadi. Nah, setelah itu kita dapat membuat keputusan berdasarkan bukti. Nah, setelah semua data yang sudah kita olah tadi, kita dapat membuat keputusan bagaimana hasil dari data yang sudah kita peroleh itu, apa keputusannya kita dapat menyimpulkannya seperti itu. Yang selanjutnya untuk soal yang pertama ya, dari ATS tadi, menurut pendapat saudara, jelaskan pentingnya literasi data bagi seorang guru. Jadi, literasi data sangat penting bagi seorang guru, apalagi kita sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar ya. Dengan kemampuan literasi data, guru dapat menganalisis dan memahami data akademik siswa, seperti nilai ujian dan kehadiran yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengajaran dan penilaian. Jadi, ketika kita menjadi guru, kita harus dapat memahami data dari peserta didik kita, seperti itu. Selain itu, literasi data dapat membantu guru dalam mempersonalisasi pembelajaran sehingga mereka dapat menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Jadi dengan literasi data tersebut, apabila kita menjadi guru, kita dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang kita berikan kepada siswa kita. Selanjutnya, evaluasi dan peningkatan kinerja juga menjadi lebih efektif karena guru dapat melihat mana yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki. Kemampuan ini juga meningkatkan komunikasi dengan orang tua dan pihak lain, menciptakan kolaborasi yang lebih baik dalam mendukung pendidikan siswa. Dengan memanfaatkan data untuk mengidentifikasi tren dan pola, sebagai guru dapat meningkatkan strategi pengajaran yang
pada intinya itu berdampak positif bagi hasil belajar siswa tersebut. Jadi secara keseluruhan itu literasi data itu dapat membekali seorang guru dengan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Selanjutnya, dalam konteks pembelajaran abad 21, guru dituntut untuk melek data. Jelaskan pendapat saudara tentang hal tersebut dan berilah contohnya. Dalam konteks pembelajaran abad 21 ini, guru memang dituntut untuk melek data karena perkembangan teknologi dan informasi yang pesat. Jadi seiring berjalannya waktu itu, kita sebagai guru harus mengikuti tren atau pola perkembangan teknologi yang ada sekarang. Jadi kita harus bisa menggunakannya dengan bijak. Melek data memungkinkan guru untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Di era ini, data bukan hanya sekedar angka tetapi juga mencakup informasi tentang gaya belajar siswa, minat, dan kebutuhan mereka. Di sini untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti, yaitu melek data itu memungkinkan guru untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan mengandalkan informasi yang konkret. Dengan menganalisis hasil ulangan atau tes, kita apabila menjadi guru nanti kita dapat mengidentifikasi di mana siswa mengalami kesulitan dan merancang sebuah data yang sesuai seperti itu. Kemudian pahami gaya belajar siswa. Jadi data itu tidak hanya sebatas angka tetapi juga mencakup informasi tentang gaya belajar siswa. Dengan memahami bagaimana siswa belajar, apakah mereka lebih suka belajar secara visual, auditori, atau kinestetik, kita dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan individual siswa, karena siswa itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu mendeteksi minat dan kebutuhan siswa. Siswa itu memiliki minat dan kebutuhan yang beragam. Dengan mengumpulkan data tentang minat mereka seperti tema pelajaran yang mereka suka atau aktivitas yang mereka nikmati, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan menarik seperti itu. Di sini sebagai contoh, seorang guru dapat menggunakan data dari hasil evaluasi dan tes formatif untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan dalam pelajaran tertentu. Dengan demikian, guru dapat merancang intervensi yang tepat seperti kelompok belajar atau materi tambahan yang sesuai. Selain itu, melalui analisis data, guru dapat memahami pola belajar siswa seperti waktu terbaik untuk mengajarkan topik tertentu atau metode pengajaran yang lebih efektif. Selanjutnya berdasarkan soal nomor 3 yaitu tentang menganalisis data. Di sini saya dapat mengambil beberapa dari data tersebut. Yang pertama ada data perbandingan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Jadi terdapat lebih banyak siswa perempuan, yaitu jumlah siswa perempuan di sini sebanyak 20 dengan 57,1% dibandingkan dengan siswa laki-laki yang berjumlah 15 dengan persentase 42,9%. Jadi hal ini menunjukkan bahwa proporsi siswa perempuan di kelas tersebut mencapai sekitar 57,1%, sementara siswa laki-laki hanya sekitar 42,9%.
0,9%. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada data perbandingan rata-rata hasil pretest dan posttest secara keseluruhan. Di sini posttest meningkat signifikan pada setiap indikator dibandingkan pretest, menunjukkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, peningkatan terbesar terlihat pada indikator mengolah data. Dan yang ketiga, indikator dengan peningkatan relatif kecil adalah menggunakan data yang mungkin memerlukan perhatian lebih dalam proses pembelajaran selanjutnya. Di sini dapat dilihat untuk diagram pretest itu yang berwarna biru dan diagram posttest yang berwarna hijau. Untuk untuk kemampuan konsep di sini rata-rata pretestnya yaitu sejumlah 8,46, yang posttestnya meningkat sebesar 15,8. Dalam kemampuan mengumpulkan data, siswa itu dari hasil pretestnya berjumlah 7,69. Setelah melakukan posttest meningkat sebanyak 15,03. Selanjutnya yaitu mengolah data. Di sini untuk pretestnya 8,40 meningkat menjadi 16,17. Yang selanjutnya menganalisis data, yaitu sebanyak 9,00, kemudian meningkat menjadi 16,77. Jadi dan yang terakhir kemampuan menggunakan data dalam pretestnya itu 8,60, untuk posttestnya 16,23. Seperti yang sudah dikatakan tadi, peningkatan terbesar terlihat pada indikator mengolah data. Nah, peningkatan yang paling besar itu pada ini ya teman-teman, untuk rata-ratanya. Kemudian peningkatan yang relatif kecil yaitu menggunakan data. Jadi masih membutuhkan perhatian lebih dalam proses pembelajaran yang selanjutnya. Seperti itu. Data yang selanjutnya yaitu data perbandingan nilai terendah pretest, posttest, dan keseluruhan. Di sini yang keseluruhannya 32. Sebelumnya yang pretest itu yang berwarna merah dan posttest yang berwarna hijau. Untuk yang pretestnya yang keseluruhan nilai terendahnya 32, tertingginya 62. Kemudian posttest yang laki-laki ya, ini perbandingan yang laki-laki jumlah 32, kemudian posttestnya 62, yang perempuan 40, yang tertinggi posttestnya 75. Jadi dapat disimpulkan nilai terendah pretest. Nilai terendah pretest yang dicapai seluruh siswa adalah 32. Baik siswa laki-laki maupun perempuan sama-sama mencapai nilai terendah pretest sebesar 32. Jadi hal ini menunjukkan bahwa sebuah pembelajaran pemahaman dasar literasi data di antara kedua kelompok siswa berada pada level yang setara dan cukup rendah. Kemudian nilai terendah posttest yaitu yang dicapai seluruh siswa adalah 62. Siswa laki-laki mencapai nilai terendah posttest sebesar 62, sementara siswa perempuan mencapai nilai terendah 75. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa setelah pembelajaran, meskipun terjadi peningkatan, ada siswa laki-laki yang masih memiliki penguasaan
penguasaan literasi data yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa perempuan. Yang selanjutnya ada data perbandingan nilai tertinggi pretest, posttest, dan keseluruhan. Dapat dilihat yang berwarna pink ini pretest, yang berwarna merah atau oranye ini posttest ya. Untuk jumlah keseluruhannya itu yang pink ini untuk pretest 49, yang posttest 96, kemudian yang laki-laki 45, yang posttestnya 83, yang perempuan 49, yang posttestnya 96. Dapat disimpulkan bahwa nilai tertinggi pretest yaitu yang dicapai seluruh siswa adalah 49. Siswa laki-laki maupun perempuan sama-sama mencapai nilai tertinggi pretest sebesar 49. Jadi hal ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran, pemahaman dasar literasi data di atas kedua kelompok siswa berada pada level yang setara juga. Jadi untuk nilai tertinggi posttest yang dicapai seluruh siswa adalah 96. Siswa perempuan mencapai nilai tertinggi posttest sebesar 96, sementara siswa laki-laki mencapai nilai tertinggi 83. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa setelah pembelajaran, siswa perempuan itu menunjukkan penguasaan literasi data yang lebih unggul dibandingkan siswa laki-laki, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Itu adalah jawaban ATS milik saya. Semoga mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.